Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Farizal Alfian Rivaldi, NIM 1911021 dari kelas FB3J dan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Nanza dan NIM saya 1911011. Di dalam video ini kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil kerja kami berupa yaitu proyek bisnis startup digital yang kami namai dengan nama Ceritera. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama, apa itu Ceritera? Ceritera adalah startup digital kesehatan mental dengan layanan konseling online, jurnal harian, dan teman cerita yang dapat membantu masalah kesehatan mental Anda. Oke, baik, setelah dijelaskan apa itu Ceritera, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk itu yang berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Dari berbagai macam permasalahan yang telah disebutkan, kami melakukan inovasi dengan membuat rancangan aplikasi yang bernama Ceritera. Ceritera adalah salah satu solusi yang dapat membantu masalah kesehatan mental di mana para pengguna bisa melakukan konseling online bersama psikolog profesional dengan berbagai macam masalah yang dihadapi. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas yang masalah tujuan dan hasilnya. Untuk tujuan dan hasil Ceritera ada 5 di sini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Yang pertama, pengguna yang memiliki masalah kesehatan mental dapat terbantu dengan adanya fitur konseling online bersama psikolog profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, pengguna yang memiliki masalah kesehatan mental dapat bercerita melalui buku harian yang diharapkan dapat meningkatkan perasaan bahagia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, penggunaan yang tidak memiliki masalah kesehatan mental dapat mengetahui informasi seputar kesehatan mental berkat adanya fitur jurnal harian yang berisi artikel yang informatif. Dan yang keempat, memfasilitasi psikolog profesional. Untuk yang kelima, biaya konseling yang lebih murah dibandingkan konvensional, seperti itu. Baik, berikutnya setelah sebelumnya dijelaskan tujuan hasil, sekarang saya akan menjelaskan yaitu logo produk. Seperti yang terdapat pada gambar di sini, filosofi dari logo produknya sendiri atau dari logo Ceritera ini adalah membentuk huruf C sesuai dengan identitas produk dan terdapat perpotongan icon percakapan, yaitu sesuai dengan arti dan tujuan dari produknya sendiri, yaitu siap menjadi teman cerita bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental, di mana mereka dapat melakukan konseling online dengan psikolog profesional. Oke, sekarang saya akan melanjutkan untuk ke masalah analisis SWOT. Yang pertama, dalam SWOT adalah strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Ceritera adalah yang pertama adalah membahas seputar kesehatan mental. Yang kedua, tersedia pelayanan konseling online dengan psikolog profesional. Yang ketiga, konseling online dapat dilakukan melalui voice dan chat. Seperti itu. Dan yang keempat, ini biaya konseling online lebih murah dibanding konseling konvensional. Oke, lanjut ke yang Y-nya atau weakness. Dalam bahasa Indonesia artinya kelemahan. Nah, yang pertama kelemahannya adalah konseling hanya dapat dilakukan melalui aplikasi. Yang kedua, fitur pada aplikasi yang hanya dapat diakses ketika terhubung dengan koneksi internet. Yang ketiga, konseling online tidak dapat dilakukan melalui vid call atau video call. Yang keempat, biaya pembuatan aplikasi yang mahal. Nah, kita lanjut lagi ke opportunity atau peluang. Yang pertama, era sekarang yang serba digital dapat memudahkan setiap orang dalam mengakses aplikasi ini untuk menjadi solusi dalam menangani masalah kesehatan mental. Dan yang kedua, mempermudah pengguna yang ingin melakukan konseling dengan psikolog profesional tanpa harus datang ke tempat praktek. Yang ketiga, fitur jurnal harian yang berisi artikel dapat membantu pengguna aplikasi untuk mengetahui tentang kesehatan mental. Nah, itu aja untuk peluangnya. Sementara kita lanjut lagi ke threats atau ancamannya yang kita dapat dalam Ceritera ini. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan mental. Dan yang kedua, adanya kompetitor yang sama. Yang ketiga, koneksi internet yang dapat hilang ketika mengakses aplikasi. Oke, baik, berikutnya adalah analisis desain karya. Pada penjelasannya sendiri, analisis desain karya terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah target pengguna, kemudian batasan produk, dan berikutnya adalah platform yang digunakan. Untuk target pengguna sendiri pada Ceritera adalah
usia anak remaja hingga usia produktif atau 15 sampai 40 tahun. Yang mana sangat berpeluang mereka ini memiliki masalah yang sangat banyak. Kemudian batasan produk. Batasan produk ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah aplikasi ini dioperasikan pada perangkat mobile yang dapat digunakan oleh Android dan iOS. Yang kedua adalah aplikasi ini hanya dapat diakses jika terdeteksi atau terkoneksi dalam internet. Yang kemudian yang ketiga adalah pengguna harus memiliki email untuk melakukan login pada aplikasi. Kemudian poin yang ketiga atau subbagian yang ketiga adalah platform yang digunakan. Platform yang digunakan adalah aplikasi berbasis Android dan iOS. Oke, baik, berikutnya adalah skenario produk atau navigasi. Di mana di sini terdapat flowchart bagaimana aplikasi Ceritera ini bekerja. Yaitu ketika kita membuka aplikasi bakal muncul splash screen dan onboarding screen yang kemudian menyarankan kita untuk login atau sign up. Apabila kita telah memiliki akun, diharap kita untuk langsung login dan langsung muncul ke home screen dengan memasukkan username dan password. Apabila belum memiliki akun, kita disarankan untuk sign up atau mendaftarkan terlebih dahulu dengan mendaftarkan username, email, dan juga password yang kemudian setelah kita daftar dan masuk akan muncul ke home screen. Di dalam home screen kita dapat melakukan pemilihan fitur yang ada pada aplikasi Ceritera ini seperti yaitu ada pada profile, yaitu kemudian memilih fitur jurnal harian atau fitur yang digunakan untuk membaca artikel. Kemudian yang ketiga adalah memilih fitur konseling online atau fitur utama pada aplikasi ini, dan memilih fitur teman cerita. Setelah itu sesuai flowchart selesai, yang mana seperti itulah aplikasi Ceritera ini bekerja. Oke, baik, langsung saja masuk ke materi atau penjelasan tentang mockup. Di mana pada penjelasan kali ini saya langsung saja menampilkan hasil user interface yang telah kami buat pada aplikasi Figma. Baik, langsung saja. Di sini terdapat splash screen yaitu berupa logo Ceritera. Kemudian ada onboarding screen yang menjelaskan tentang jurnal harian, konseling online, dan teman cerita. Kemudian kita bisa melanjutkan dan muncul ke login sign up. Di sini kita coba langsung login saja karena kita telah memiliki akun. Login, kemudian kita masukkan username dan passwordnya, kemudian langsung saja login. Di sini pada tab home terdapat ini sudah membaca hari ini, yaitu berupa fitur jurnal harian, ini konseling hari ini, konseling online, dan bagaimana hari ini berupa fitur teman cerita yang dapat menuliskan buku harian. Kita langsung pertama saja kita coba ke profil terlebih dahulu. Di sini kita dapat melihat profil kita dengan ada nama, email, tanggal lahir, dan alamat, dan berupa perasaan yang kita rasakan hari ini gimana. Setelah itu kita bisa mengedit dengan menekan atau klik button edit. Ini bisa menambahkan file, nama, email, tanggal lahir, dan juga alamat. Selain itu kita bisa mengganti perasaan kita loh di aplikasi ini. Kita klik saja, kemudian kita bisa memilih di sini. Kita contoh saja, yaitu ini sedih. Kita simpan dan profil terganti. Kemudian kita masuk ke tampilan fitur jurnal harian. Seperti ini, 3 artikel yang telah dibuat. Kemudian kita dapat membacanya dengan mengklik. Nah, kita bisa dapat baca dengan meng-scrollnya. Kemudian kita back. Selain itu, di sini kita juga dapat menambahkan file atau mengunggah file artikel yang telah kita buat, yaitu dengan mengklik button plus, kemudian tambahkan file, kemudian kita dapat langsung mengirimnya. File telah dikirim dan sedang dikurasi oleh tim editor Ceritera. Sini artikel yang telah diterbitkan. Kemudian kita coba tampilan user interface-nya konseling online. Nah, di sini terdapat beberapa nama psikolog dan masih banyak yang lainnya, dan juga topik konseling. Kita langsung saja mulai konseling. Kita pilih psikolog profesionalnya siapa. Ini Ibu Angel Christine MPSI, psikolog. Kita klik saja, kemudian topik diskusinya mau tentang apa. Di sini pekerjaan, kemudian langsung saja pilih paket. Setelah itu kita coba paket yang teks terlebih dahulu. Langsung saja klik paket A, kemudian beli. Ini metode pembayarannya, kemudian ini untuk melakukan langsung pembayarannya. Setelah itu langsung masuk ke riwayat konseling, dan mana kita bisa klik pesan untuk melakukan penjadwalan dan kemudian langsung melakukan konseling online. Kemudian kita bakal coba yang call. Oke, mulai konseling online. Pilih psikolognya siapa, topiknya apa, ini pekerjaan lagi, kemudian pilih paket.
dan kita di sini klik yang call. Setelah itu pilih paket A lagi saja, kemudian beli. Kemudian ini metode pembayarannya, kemudian ini langsung saja dibayarkan dan masuk ke riwayat konseling lagi. Langsung saja klik pesan. Nah, di sini kita selain bisa pesan bisa menggunakan fitur panggilan juga. Oke, melakukan penjadwalan terlebih dahulu, dan apabila setelah deal kapan untuk konselingnya, kita bisa langsung melakukan konseling online-nya dan bisa melakukan panggilan juga seperti dicontohkan ini. Kita melakukan panggilan. Nah, berdering itu ibaratkan saja kita sedang memanggil atau menelpon Ibu Angel Christine ini. Kemudian kita bisa matikan. Nah, selain itu terdapat satu fitur lagi yaitu teman cerita. Langsung saja kita klik, dimana ini terdapat beberapa cerita yang sudah ditampilkan, kita dapat melihatnya, dan ini yang sudah ditulis misalnya. Selain itu kita bisa menambahkannya itu pada button plus, kemudian kita langsung masukkan tanggal dan dapat menulis ceritanya, kemudian kita scroll ke bawah dan melakukan simpan. Setelah itu kita bisa melihat tulisan yang telah kita tulis atau diary yang telah kita tulis. Langsung saja klik. Nah, di sini misalkan anggap saja sudah menuliskan cerita ya. Mungkin seperti itu tampilan dari fitur teman cerita ini. Kemudian ini fitur konseling online, ini fitur jurnal harian, dan ini home screen-nya. Oke, baik. Sekarang masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan proyek ini adalah terdapat 3 fitur utama pada aplikasi Ceritera yang dapat digunakan oleh pengguna, yaitu jurnal harian, konseling online, dan teman cerita. Jurnal harian adalah fitur yang dapat digunakan untuk membaca maupun mengunggah artikel seputar kesehatan mental. Konseling online adalah fitur yang dapat digunakan untuk melakukan konseling kapan dan dimanapun bersama psikolog profesional. Dan yang terakhir adalah teman cerita, yaitu sebuah fitur yang dapat digunakan untuk menuliskan cerita dari keseharian pengguna. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, yaitu berupa hasil pemaparan tentang bisnis startup digital yang kami buat, yaitu aplikasi Ceritera. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.